Hadirin jamaah sekalian, kita masih dalam surah Ali Imran. Insyaallah kita akan lanjut pada ayat 162 sampai 165. Betul? 162 nanti kita baca 100 sampai 165. Saya akan baca terlebih dahulu dan mohon diperhatikan, disimak dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah sekalian. Di dalam bacaan ini sesungguhnya kita mempraktekkan dan mengingat-ingat hukum-hukum atau kaidah-kaidah ilmu tajwid yang juga pernah kita pelajari, tapi tentu kita perlu mengulang-ulang supaya semakin menancap pemahaman kita, semakin kuat ingatan kita. Salah satu di antara tadi yang ingin saya ingatkan adalah hukum bacaan iqlab. Satu-satunya dalam bacaan iqlab, mohon maaf, wal qalbu 'indal ba'i mimman dzukkira, itu dalilnya yaitu bacaan di mana ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Ini satu-satunya bacaan satu bacaan iqlab yang perlu kita perhatikan. Dua-duanya ada contohnya di dalam bacaan kita ini. Dan ingat, prakteknya saat membaca iqlab itu
adalah membalik huruf nun menjadi huruf mim. Karena itu harus ditahan dan baknya hilang sama sekali. Maka biasanya kalau ada bacaan iqlab itu di beberapa mushaf ditulis huruf mim kecil. Betul? Ada nggak? Nah, huruf mim kecil supaya mengingatkan ini nun atau tanwinnya berubah bacaannya menjadi mim. Maka harus ditahan. Tadi saya perhatikan ada sebagian yang ditahan, ada sebagian yang tidak. Ini tolong penting jamaah sekalian. Karena kalau kita nggak tahan tidak jadi mim itu nanti. Contoh bacaan dan dari praktek iklab ya. Itu di ayat pertama tadi kamam ba kamam itu harus ditahan dan nun menjadi apa? Mim. Itu perubahan nun menjadi mim itulah disebut dengan iqlab. Iqlab itu artinya adalah mengganti huruf nun menjadi mim. Iqlab, menggantikan, membalikkan bacaan nun menjadi mim. Ini yang nun bertemu dengan ba. Ya, mohon maaf, nun bertemu dengan ba. Ada bacaan tanwin yang bertemu dengan ba. Ini yang saya sebut ada. Nah, di mana itu? Basirum. Nah, ini yang tanwinnya. Sama bacaannya. Jadi tanwin itu kan hakikatnya adalah nun yang mati di dalam suara. Tapi di dalam tulisan tidak terlihat. Bisa dipahami jamaah sekalian? Basirun asalnya. Kalau dibaca itu hurufnya nun mati. Basirun asalnya. Basirun. Ada nun mati. Tetapi tidak tampak dalam tulisan, namun terdengar dari bacaan. Karena tanwin itu hakikatnya adalah nun mati yang muncul dalam bacaan. Maka di mana ada tanwin yang bertemu dengan ba semacam ini, basirum, maka nunnya menjadi apa tadi? Mim. Ingat-ingat, kaidahnya gampang kan? Ya nggak terlalu susah amat kali. Berarti setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan satu-satunya huruf hijaiyah yaitu huruf ba, maka dibaca apa? Dibaca iqlab. Hukum bacaannya maksudnya dibaca iqlab. Caranya membaca iqlab adalah mengganti nun menjadi mim dengan ditahan saat membaca. Tahan penting. Wallahu basirum bima ya'malun. Basirum. Orang kadang-kadang kalau lagi buru-buru atau bacanya tidak fasih, tidak ditahan. Itu jadi bacaan iqlab. Wallahu basirum bima. Nah, itu namanya nggak ditahan. Wallahu basirum bima ta'malun. Itu nggak ditahan. Ditahan itu berarti membaca kadarnya kira-kira minimalnya 2 harokat sampai sekitar 4 harokat. Ditahannya itu. Artinya 2 ketukan minimal. Sampai boleh sampai 4 ketukan. Wallahu basirum bima ta'malun. Jadi minimal 2 ketukan dalam menahannya. Ini penting jamaah sekalian mengenal bacaan atau hukum bacaan iqlab dalam praktek. Kemudian di sini juga ada ingatkan oleh kita hukum bacaan ro tarqiq. Ro tarqiq salah satunya adalah bacaan ro yang diawali dari harakat apa? Kasroh. Betul, harakat kasroh. Contoh di sini di mana? Wah, pinter Pak Jizuli sudah hafal semuanya nih. Wabi salmasir. Tipis, tarqiq namanya. Ini kalau kita berhentikan
bacaannya menjadi tarqiq atau tipis. Wa bi'sal masir. Tuh, masir. Beda dengan nggak boleh dibaca masir, roknya yang kelihatan itu. Beda kalau kita lanjutkan. Karena kalau dilanjutkan roknya berbunyi apa? Dhammah, berbunyi dhammah. Wa bi'sal masiruhum darajatun indallah. Berubah tuh hukum bacaannya. Mohon diingat-ingat jamaah sekalian. Jadi kalau kita berhentikan hukum bacaannya menjadi apa? Roknya tadi tarqiq atau dalam bahasa kita tipis. Tapi kalau dilanjut menjadi apa? Tebal atau hukum bacaannya apa? Dalam bahasa Arab disebut tafkhim. Tulisannya ya itu aja. Tapi karena cara membacanya berbeda, kaidahnya berbeda. Tuh, jadi jangan samain. Wa bi'sal masir. Tipis kalau berhenti. Tapi kalau kita membacanya dilanjut, hukum tajwidnya juga nggak boleh panjang-panjang, kembali kepada mat tabi'i. Hukum roknya juga berubah menjadi tafkhim. Gimana? Wa bi'sal masiruhum masiru. Apa nama roknya tampak jelas. Jadi berubah menjadi tebal. Wa bi'sal masiruhum darajatun indallah. Tulisannya sama saja, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi karena cara membaca kita antara berhenti dengan terus merubah hukum tajwid di huruf ro. Ini mengingat-ingat pelajaran kita yang dahulu. Di tarkik yang terakhir lagi di mana? Hukum bacaan ro tarkik lagi di terakhir bacaan kita lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ro dibaca tarqiq. Kenapa? Karena sebelumnya ada harakat kasroh. Dalnya itu yang dipanjangkan itu. Nah, ini menjadi bagian daripada pelajaran mengingat pelajaran tentang hukum ro yang hanya aja dua, yaitu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Hadirin jamaah sekalian, menyisakan waktu sekitar 7 menit untuk mempelajari kitab kaidah kita tajwid. Kita masih berada pada makharijul huruf, tapi ini insya Allah babnya singkat, karenanya saya cukuplah insya Allah 7 menit. Jamaah sekalian ingat oleh kita, ini kita masih belajar tentang teorinya ya. Teori dan nanti di akhir prakteknya itu tidak kalah penting. Nanti praktek itu yang saya sebut ada caranya dengan dilakukan nah itu nanti prakteknya belakang. Ini masih teori. Terakhir kemarin kita sudah masuk pada makharijil huruf yang ke berapa? Ketiga ya? Apa kedua itu? Ketiga, yaitu makharijil huruf melalui lisan. Sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu makharijil huruf khayshum ya. Makharijil huruf khayshum di halaman 23. Bukan khayshum tapi makharijil huruf bibir, yaitu halaman 20. Khayshum di sini di terakhir. Halaman 20. Ya, yaitu makhraj dua bibir. Teman sekalian, huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Maksudnya ini makhraj yang keempat. Ingat oleh kita cuma 5 saja itu pangkalnya. 3 sudah kita lalui, yaitu tenggorokan, kemudian rongga mulut, kemudian lisan. Lisan kemarin yang paling banyak, ada lisan yang paling dalam, lisan tengah, dan lisan depan. Itu kemarin sudah selesai.
Karena kita ini sudah beberapa kali juga mengkaji ini, maka kita agak lebih cepat, tidak ada masalah. Nanti yang paling pentingnya adalah prakteknya. Nomor 20 jamaah sekalian, makharij atau makhrajus syafataini. Makhraj dua bibir. Sudah ketemu semua? Halaman 20. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari dua bibir? Ini hanya sampai ada 4 saja. A, B, C, D ini. Yang pertama yaitu huruf fa. Ini teorinya tolong kita baca dan perhatikan di masing-masing. Fa. Pasti ini melibatkan dua bibir. Kalau orang bibirnya bermasalah, itu pasti tidak bisa fasih ngomong fa. Fa keluar dari ujung gigi seri. Ujung gigi seri, seri apa seri sih namanya? Eh, seri ya. Kalau seri kayak iya, serinya siapa? Seri. Keluar dari ujung gigi seri atas bersama dengan perut bibir bawah. Gugur masuk. Ujung gigi fa seakan jadi giginya terlibat lalu digigit dengan apa namanya gigi bawah. Jadi coba dihayati fa. Fa mesti tertutup. Nah, tapi dia lebih kepada gerakan bibir bawah. Maka di sini kan dari ujung gigi seri atas bersama dengan perut bibir bawah itu maksudnya tengah. Maksudnya tengah. Jadi fa fa. Mohon maaf ya, bukan menutup sama sekali. Kalau menutup sekali itu nanti pak jadi p. Fa fa itu lebih digigit gigi tapi dia ketemu di tengah antara atas dan bawah, hanya kemudian tidak tertutup sama sekali. Kalau tertutup jadinya P. Mohon maaf kayak bacaan banyak di bahasa Sunda. Pak, pak, padahal bukan pak. Kan nggak tutup. Jadi bukan bukan begini ya. Nah, bisa dilihat kan bukan pak, bukan Pak Wajiwan ya. Sunda Pak. Fitnah itu. Nah, fitnah. Fitnah beda. Fitnah dengan fitnah beda. Kalau tertutup jadinya P. Itu Indonesia. Kalau Arab, jadi hanya ditahan di bibir bawah, di perut bibir bawah. Oke. Ini saya nggak usah baca Arabnya lah, itu terjemahnya sudah ada. Yang huruf kedua adalah wawu. Keluar di antara dua bibir dengan memonyongkan keduanya dengan tetap memberikan celah atas sela-sela di antara kedua. Jadi ini cirinya monyong. Wu, wi, wa, wu. Ini agak tertutup ini. Fa, fi, fu. Nggak ada yang monyong. Tapi kalau wawu, wu, wu, wu. Kalau fu, monyong tapi monyongnya nggak sampai kayak wawu. Wa, wi, wu. Jadi yang paling depan nih fa, kemudian berikutnya wa, jadi fa, wa, wawu. Fa, wa. Kemudian yang ketiga adalah ba. Nah, kalau ba ini tertutup. Beda. Ba. Tapi ketemunya B, bukan P. B. Ada di kita. Ba, bi, bu, ba, be. Hurufnya jadi tebal. Beda dengan fa, fi, fu, faf. Itu lebih tipis. Jadi kalau ba, bi, bu, ba, be. Keluar di antara dua bibir dengan mengatupkan atau merapatkan keduanya. Tuh, mengatupkan maksudnya menutup, merapatkan. Nggak bisa kita ngomong ba kalau nggak ditutup. Ha, hi, nggak ada. Ba, bi, bu. A, i, u, nggak ada. Harus tutup banyak. Ba, bi, bu, ba. Kemudian yang keempat, yaitu mim. Keluar dari antara dua bibir dengan mengatupkan atau merapatkan keduanya dengan disertai suara gunnah dari rongga hidung. Tuh. Pasti karena mim masuk dari huruf gunnah. Tuh, mesti hidung
Coba kalau hidung tutup nggak akan bunyi. Ba, nggak ada. Tapi kalau ba nggak ada. Hidung ditutup babi bubab bisa. Fa ditutup fa fi fu faf bisa. Tapi kalau mim ditutup pa pi nggak ada. Yang ada manya ada, tapi gunnahnya nggak muncul. Maka di sini disebutkan dengan suara gunnah dari rongga hidung. Ma mi mu mam mama. Coba kalau itu ditutup jadi papa, papa. Nah, nggak ada suara hidungnya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, huruf dua bibir ada berapa? 4. Yaitu mulai dari fa, wawu, ba, dan yang terakhir mim, ma. Semuanya huruf melibatkan dua bibir. Hanya 4 itu saja. Mari kita coba praktekkan sedikit di fa-nya. Dibaca ya, fakhur. Mari. Firasya. Furada. Yang bawahnya wabilan. Itu huruf wawu ya. Wawu. Wabilan. Bawahnya lagi wiqra. Bawahnya lagi wuqifu. Itu kan wawiwu, fafifu. Nah, terus lanjut ke halaman berikutnya di 22. Ba yang fathah. Baro'atun. Bawahnya bibak kata. Ba yang dhammah buruja. Ba yang sukun tabyaddu. Ba yang tasdid tabbarna. Sekarang terakhir mim yang di fathah mata'a. Mim yang di kasroh millatihim. Mim yang di dhammah muzziqtum. Mim yang disukun imlaq. Mim yang ditasydid ummahatukum. Mim yang ditasydid inilah yang perlu kita tahan, dan ini bacaan gunnah. Hadirin jamaah sekalian, inilah teori dari ilmu tajwid tentang makharijil huruf yang disebut dengan makhraj syafatain, keluar dari dua bibir. Ada 4 huruf yang sudah kita praktekkan masing-masing. Semoga diingat, dan kalau nanti ada lupa-lupa dibaca ulang. Kan sudah ada kitabnya, enak jadinya. Mari kita tutup dengan baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.